Kemudian Kak Robi perkenalkan saya kepada Umbu Landu Paranggi. Dia cerita bahwa Esti ini ada tokoh sastrawan besar dari NTT asal Sumba yang luar biasa sekali tapi bermain di belakang layar. Kemudian saya diam-diam googling tentang Umbu Landu Paranggi dan saya dapat beberapa fakta yang saya sebagai anak NTT bangga sekali dengan beliau. Dan ketika saya googling, saya ketemu biografi singkat beliau dan saya izinkan saya untuk bacakan sepenggal biografi singkat beliau. Jadi nama lengkap beliau adalah Umbu Wulang Landu Paranggi. Lahir 10 Agustus 1943 yang adalah hari ini. Beliau adalah seniman seniman Indonesia yang berasal dari Sumba, yang sering disebut sebagai tokoh misterius dalam dunia sastra sejak tahun 1960-an. Ia lebih dikenal sebagai sosok di belakang layar yang mendorong para penyair muda untuk menjadi sastrawan melalui komunitas Persada Studi Club di Malioboro. Umbu menjalankan peran sebagai mentor sekaligus guru dan membimbing kelompok penyair dan seniman muda tahun 1970-an di Jogja, seperti Emma Ainun Najib, Eko Tunas, Kori Layun Rampan, Linus Suryadi AG, dan Ebit GAD. Kemudian pada tahun 1978 dia pindah ke Bali. Di sana ia mengasuh rubrik apresiasi di Bali Post dan membimbing generasi muda penulis seperti Wayan Jengki Sunarta yang adalah salah satu narasumber kita malam hari ini. Kemudian Wari Wisatana, Putu Fajar Archana, Cokorda Sawitri, dan Oka Rusmini. Jadi ketika saya baca sedikit biografi tentang beliau, saya yang langsung shock sendiri, ternyata kita punya tokoh sastra yang sangat luar biasa yang saya tidak tahu. Dan akhirnya saya kenal Umbu lewat googling, saya tidak tahu. Jadi saya cari karya-karyanya beliau dan akhirnya saya ketemu. Saya sebagai anak NTT bangga sekali, bersyukur sekali bahwa Umbu membuka jalan untuk kita semua. Dari Umbu kita semua dari latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, bahkan daerah yang berbeda, malam hari ini berkumpul untuk mengenang Umbu. Jadi Umbu membawa persatuan yang indah buat kita malam hari ini. Jadi saya sangat bersyukur untuk ada di acara ini malam hari ini. Itu cerita singkat yang saya mau sampaikan tentang Umbu. Kemudian acara malam hari ini diselenggarakan oleh Yayasan Pustaka Pensi Indonesia dan didukung oleh Kantor Bahasa NTT dan media sekolatimur.com. Nah, untuk mengawali acara ini, kita mendengarkan sama-sama Mars Yes Pensi, ciptaannya Kak Rian Seong. Silahkan. Yes, pensi, hadir untuk menyanyi.
Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut saja. Berikut ini ada pemutaran video dokumenter tentang Umbu untuk mengenang sosok Umbu Landung Paranggi, dan dilanjutkan oleh sapaan pembuka dari Ketua Yayasan Pustaka Pensi Indonesia, Kakak Rian Seong, sebagai tuan rumah. Memang menemukan ini itu mulai-mulai di SMP sudah kelas 2. Merasa gitu loh. Mula-mula maunya menjadi dokter. Ayah saya sudah bilang kamu udah ada potongan jadi dokter hewan. Ya betul, artinya memang saya tidak bisa dieksak. Akhirnya itu ya. Cuma memang keberuntungan saya itu loh masuk Jogja tepat timing, momentumnya itu loh. Karena SMA saya Jogja. 67 saya mulai masuk koran ya, karena masih kuliah pelajar terus mahasiswa. 68 itu udah saya mulai ya, jadi sudah betul sekarang 50 tahun itu dah. Iya sudah 50 ya, 50 tahun sudah kegiatan apresiasi itu ya. Bila kasihmu ibarat samudra, ya kebetulan karena saya memang dibesarkan di budaya Jawa dan budaya Bali, jadi ya sudah klop sudah ya. Saya habis Jogja sesungguhnya Bandung dulu. Sayang koran yang saya tuju di Bredel Orde Baru, mahasiswa Indonesia. Saya sudah diterima dan saya sudah sering ke Bandung. Jadi saya itu pokoknya Jogja, Bandung, Bali hanya itu surga saya ya. Saya langsung tahu apa yang harus saya kerjakan kalau di 3 tempat itu. Umbu sudah melakukan gerakan-gerakan penyadaran kesusastraan ke generasi muda, menumbuhkan kecintaan pada sastra di kalangan generasi muda. Dari zaman dia di Jogja tahun 60-an sampai di Bali sampai detik ini, sampai usia sepuhnya beliau tetap konsisten turun ke lapangan, mendampingi generasi muda untuk berkesenian, berkesusastraan. Contoh di Kampung Puisi misalnya, tiap bulan Umbu datang menemani kami di sini, menemani adik-adik baru, menemani anak-anak muda untuk berkesenian, baik itu musikalisasi puisi, membaca puisi, atau mengompori mereka untuk menulis dengan cara-caranya Umbu. Itu luar biasa. Karena sekarang ini dibilang zamannya literasi ya, membaca dan membaca saja sudah ini kok. Bagi saya itu orang sudah pasti akan mendapatkan sesuatu yang lain dari orang membaca. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami mohon maaf sedikit molor tadi karena ada kesalahan teknis untuk pengaturan Zoom kita. Ini salah satu keunggulan dari teknologi, mengajak kita untuk bisa bersabar. Yang pertama,
saya secara pribadi sangat terharu sekali. Jujur, ini malam puisi yang membuat saya terharu karena apa? Umbu Landu Paranggi almarhum sangat terkenal sekali di daerah orang. Tetapi di Nusa Tenggara Timur beliau seakan tidak mempunyai ruang di hati dan di kepala para sastrawan-sastrawan Nusa Tenggara Timur khususnya. Maka oleh karena itu Yaspensi mengambil satu cara tersendiri untuk bagaimana menghargai. Kalau saya secara pribadi malam hari ini dalam imajinasi saya malam ini Yaspensi bersama teman-teman, bersama Bapak Ibu semuanya mulai membunyikan dan membumikan Umbu Landu Paranggi di Nusa Tenggara Timur. Mengapa harus membunyikan ini? Karena puisi-puisinya, karya-karyanya jika tidak diwartakan, jika tidak dibunyikan, maka spirit dari Umbu Landu Paranggi tersebut akan redup di tanah airnya sendiri. Oleh karena itu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua mewakili keluarga besar Yaspensi. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang pada hari ini ikut hadir. Kakak Lani Koroh yang juga pernah bertemu Umbu di Bali, juga Bapak Marcel Robot, juga selamat malam Bapak, dan juga beberapa teman-teman lain yang menjadi narasumber, dan juga kami sapa secara khusus keluarganya Umbu, Mama Apriana Pandarangga. Selamat malam Mama, terima kasih. Selamat malam. Ini satu kebahagiaan besar bagi kami keluarga Yaspensi, di mana keluarganya Umbu turut mendukung kami. Kami yakin ini bukan untuk kita membicarakan tentang kehebatan, bukan untuk membicarakan tentang satu hal yang membuat kita terlalu berbangga, tetapi spirit kita bersama bahwa karya-karyanya Umbu Landu Paranggi akan kita cari maknanya, akan kita cari semangatnya, spiritnya untuk pembangunan kehidupan manusia Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Saya juga menyapa teman-teman lain, para pembaca puisi se-Indonesia yang malam hari ini berkenan untuk hadir. Kakak John dari Atambua dan juga beberapa kawan-kawan yang sempat hadir. Terima kasih. Juga ada perwakilan dari UNICEF, perwakilan dari teman-teman inovasi, juga teman-teman forum taman bacaan dan teman-teman lainnya yang turut bersama-sama Yaspensi juga berkarya selama ini. Yang pertama, tadi Kakak Regesti sudah memperkenalkan Yaspensi. Tadi lagi yang memang kita jolak yang luar biasa. Kita mencoba mencari satu spirit baru dari pergerakan sastra dan seni di NTT. Visi kami menjadikan manusia Indonesia berkarakter, berbasis kepustakaan, seni, riset, dan teknologi. Pada malam hari ini kegiatan kita itu atas inisiatif dari teman-teman di divisi kepustakaan yang digawangi oleh Kakak Robertus Fahih, dan menjadi satu spirit kami bahwa kita harus mengangkat seniman-seniman Nusa Tenggara Timur, baik di bidang sastra maupun di bidang seni yang lainnya, yang dalam tanda petik dilupakan. Maksud kata dilupakan ini bukan berarti kita tidak pernah mengenal dia, tetapi ada beberapa karya-karya dari seniman-seniman Nusa Tenggara Timur itu yang diabaikan begitu saja, padahal mereka sangat berkembang di daerah-daerah lain. Contohnya pada malam hari ini
Kalau kita mengenal Umbu Landu Parangi lebih jauh, murid-muridnya sudah banyak yang berkembang di Jogja dan di sudut-sudut negeri di Indonesia. Di dalam spirit itu, Yaspensi mencoba membangun satu wadah. Malam hari ini kami sengaja tidak membuat satu judul yang spesifik. Yang paling besar di flyer Yaspensi itu adalah foto dari Umbu Landu Parangi. Masing-masing kita menerjemahkan sendiri. Foto itu berbicara tentang apa. Kalau saya pribadi tadi sudah mengimajinasikan bahwa malam ini kita membunyikan Umbu Landu Parangi. Saya secara pribadi, khususnya kami di Yaspensi, mengenal Umbu Landu Parangi itu dari sastrawan kami, dari salah satu founder kami, yakni Robert Fahik, yang kami juga tidak tahu mengapa saudara Robi Fahik ini memilih tokoh ini, menuliskan tokoh ini, dan spirit kehidupannya benar-benar mendalami Umbu Landu Parangi. Tapi setelah kami ikuti dengan baik, ternyata ada satu hal yang mau ia sampaikan, bahwa ada beberapa catatan-catatan penting dari Umbu. Salah satu yang Yaspensi ambil adalah mengenai pembelajaran karakter di dalam setiap perjalanan, setiap pergerakan kehidupan, bahwa kita harus berani untuk bermain di belakang layar. Apa yang kita kerjakan apabila kita sudah sukses, tidak usah mewartakan itu terlalu berlebihan kepada khalayak ramai, karena menurut dia ada banyak orang yang bekerja dalam kesuksesan, ada banyak orang yang bekerja dalam hal-hal yang luar biasa, tetapi dia tetap menarik diri untuk bekerja di belakang layar. Saya secara pribadi ketika mempersiapkan momen malam hari ini, kemarin sekitar hari Selasa saya tidak sengaja bertemu Umbu Landu Parangi di rak perpustakaan saya, gitu ya, di sekolah di SMA Negeri 4 Kupang. Itu dalam suasana batin antara protes karena kami masuk jam 5.30, tetapi ketika saya masuk perpustakaan pagi itu memberikan ruang kepada saya untuk menggali kembali, mencoba menarik diri kembali ke kenangan-kenangan masa lalu, di mana pagi-pagi kalau di kampung itu sering baca buku di pagi hari. Biasa kita semua pasti mengalami kalau pagi-pagi membaca buku dengan lampu pelita, bagaimana unik dan asiknya. Saya tiba-tiba membongkar susunan-susunan majalah yang ternyata dulu sekolah kami SMA Negeri 4 Kupang berlangganan majalah Horizon. Saya tidak sengaja menemukan potongan majalah yang mengulas khusus tentang Umbu Landu Parangi. Ya. Ini majalahnya, ini Horizon nomor 117. Saya sangat tertarik. Sejenak di sini menulis di pengantar redaksi mengatakan, Umbu Landu Parangi bagi para penulis generasi tahun 60 hingga 70-an yang tinggal dan berproses di Jogja adalah sebuah legenda. Ia amat gigih dalam membina serta mendorong kreativitas para penulis muda dalam sebuah wadah komunitas yang didirikannya, yakni Persada Studi Club atau PSK. Dengan wilayah kekuasaan sepanjang Jalan Malioboro. Maka tak heran jika Umbu lebih dikenal sebagai guru, sebagai tempat bertanya, dan kawan yang akrab sekaligus tegas dalam membina para penulis pemula dengan metode pengajarannya yang unik. Umbu biasa mengajak kami berjalan kaki berpuluh kilometer mengelilingi kota pada tengah malam, dan kami dilarang bicara, dilarang bertanya. Kami hanya diperbolehkan berjalan dan merasakan kesunyian, merasakan bagaimana gejolak pikiran serta hati di tengah kebisuan. Saat puncak lelah, saat pagi menjelang subuh, barulah kami diperbolehkan bicara.
Ada beberapa tulisan juga, beberapa kumpulan puisinya Umbu di sini, nih Reneng, dan saya sangat senang mendapatkan majalah ini. Beberapa artikel-artikel juga tulisan tentang Umbu dari Kori Layun Rampang. Ada beberapa tulisan-tulisan tentang Umbu. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, juga Bapak Ibu guru di wilayah Timur Tengah Selatan ya. Saya tadi ketinggalan menyapa, ada teman-teman Bapak Ibu guru sekitar belasan bahkan puluhan Bapak Ibu guru di Timur Tengah Selatan yang sekarang lagi di SMK Negeri Kualin untuk mengikuti kegiatan bersama SPNC juga. Pada malam hari ini kita akan mendengar beberapa cara pandang dari para narasumber ataupun beberapa hal mengenai Umbu Landu Paranggi dan juga dari keluarga Umbu di Sumba. Dengan harapan malam hari ini kita mulai membunyikan Umbu di tengah-tengah keseharian kita dengan kita menelaah karya-karyanya sebagai spirit dan pesan-pesan karakter untuk keberlangsungan hidup kita. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang pada malam hari ini yang sempat hadir dan tidak sempat saya sebut satu persatu. Kiranya malam hari ini membawa banyak perubahan di dalam keseharian kita dan terutama bagaimana memaknai hidup dan kehidupan dari perspektif Umbu Landu Paranggi. Saya atas nama Ketua Yaspensi dan teman-teman di Yaspensi mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua dan juga spesial untuk kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menyediakan ruang Zoom meeting ini untuk mendukung kita semua. Itu saja, pada akhirnya marilah kita akan mendengarkan bersama bunyi-bunyian dari Umbu Landu Paranggi yang akan diwartakan oleh para pemateri, narasumber, dan juga oleh para pembaca puisi. Itu saja dari saya, selamat malam dan salam puisi. Terima kasih Kak Rian untuk sapaan pembukanya yang luar biasa, salam hangat dari Umbu yang luar biasa. Saya juga baru beberapa kali membaca tentang beliau, tapi yang saya mengerti dan saya pahami sampai sekarang bahwa dia tidak hanya mengajarkan sastra, tapi dia mengajarkan kita memahami kehidupan dengan lebih luas. Jadi tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ke acara inti. Saya berikan ruang dan waktu untuk moderator Kakak Robi Faik. Silakan acara saya berikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Kak Esti yang saat ini bergabung dari Selatan NKRI dari Pulau Rote ya. Ya, selamat malam semuanya. Saya sebagai keluarga Yaspensi sesuai dengan momentum kita juga sebagai pembaca Umbu mungkin atau anak cucunya Umbu ya. Kita akan mendengarkan beberapa sharing ya, ini lebih ke sharing. Di situ kita tulisnya talk show, tapi kita lebih ke sharing tentang sosok yang tadi sudah disebut di awal, Umbu Landu Paranggi. Sudah banyak disinggung di awal, kemudian kita juga ada yang mungkin sudah pernah dengar, tetapi juga banyak yang belum mengenal beliau ya. Banyak pengalaman kami di lapangan dalam pelatihan-pelatihan di sekolah khususnya. Memang penelitian penelitian secara formalnya belum. Tetapi sepanjang keberadaan Yaspensi, kami keliling beberapa kabupaten termasuk di Sumba, masih banyak guru dan adik-adik kita yang belum mengenal sosok Umbu ini ya. Oke, kesempatan pertama saya ingin
kita mendengarkan dari Bapak Dr. Marcel Robot ya. Bapak Marcel, selamat malam. Halo, selamat Ya. malam Pak Oke, Robi. selamat malam. Ini kesempatan pertama Bapak Marcel. Kita akan mendapat 1-2 poin dari Bapak Marcel, tetapi secara spesifik dari 2 buku. Ada 2 buku yang pernah Bapak Marcel dapat dari kami Yaspensi. Buku pertama itu judulnya Metian, Isungsung Adidowong untuk Umbu Landu Peranggi, buku yang ditulis oleh murid-murid Umbu. Ya. Kemudian buku yang kedua yang saya tulis judulnya Umbu Sang Mutiem, itu kumpulan esai saya. Semuanya sudah ada dan tentunya sudah diarungi ya. Bapak Marcel, kita akan mendengarkan 1-2 poin dari Bapak Marcel. Mungkin sekalian Umbu dari perspektif apa ya, akademisi atau di kampus. Ya, kira-kira kalau di sekolah seperti tadi, mungkin di kampus apakah nasib Umbu sama? Banyak anak yang belum menang. Silakan Bapak Marcel. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Robi, Pak Rian, terutama teman-teman yang jauh di negeri Indonesia, juga keluarga Umbu di Sumba, di Kananggar, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pak Robi dengan teman-teman ya, saya tidak akan berbicara panjang. Karena apa? Karena setiap kali kita membicarakan Umbu Landu Peranggi, sebetulnya kita membicarakan sebuah hakikat. Artinya, semakin banyak kita berbicara tentang Umbu, malah semakin banyak hal yang kita tidak tahu tentang Umbu Landu Peranggi. Ia adalah sosok yang hemat saya sudah umur sekitar 60-an tahun, dan saya mengenal beliau bukan dari siapa-siapa, tetapi dari esai MH Ainun Najib di periode 80-an. Ya. Karena dia begitu melihat Umbu ini sebagai setangga di Bapak Mesias, penyair gitu ya. Dan sampai hari ini, ya, ia melihat sosok Umbu ini sangat misteri gitu ya, sangat mistik. Bahkan justru saya melihat keadaan itu juga, ya. Misteri kehidupan Umbu itu melampaui misteri dalam puisi-puisinya. Ya. Sikap hidup dan cara hidupnya melampaui hakikat puisinya. Nah, karena itu semakin banyak kita mempercakapkan tentang Umbu ini, justru semakin banyak kekilafan kita untuk menafsirkan siapa Umbu ini. Ya. Dan atas kegagalan itu, saya kembali ke apa yang kemudian disebut oleh Umbu Landu Peranggi, lagu 7 kata. Ada puisinya aja berkisar 7 kata dan dia mengulang kembali itu. Ini adalah sebuah renik kehidupan yang bisa juga menduplikasi hidup kita ini yang begitu terpeta-peta kecil saja. Semakin dia menepi dan sunyi, justru hidupnya semakin kudus gitu. Ya. Nah, ini yang saya sebetulnya puisi-puisinya sudah banyak saya baca, baik di Horizon, kemudian di yang diulas oleh teman-temannya, terutama buku yang Metiem itu. Tapi juga sebelumnya sudah banyak yang disampaikan oleh MHN Najib ya. Terutama saya paling kagum MH itu ternyata karena mentornya si Umbu ini. Ya. Jadi bukan hanya karena puisi-puisi Umbu yang kuat menyedot sabana ke dalam padang-padang puisinya. Umbu itu sendiri adalah sebuah puisi yang hidup. Ya, sebagaimana puisi ia selalu menaruh mistis dan estetis yang membutuhkan imajinasi tertentu ya tentang Umbu. Ya, kadangkala kalau orang tanya Umbu tinggal di mana dan itu sudah menjadi pengetahuan umum, dia tidak akan menjawab dia tinggal di mana kecuali dia menjawabnya saya berumah dalam kata. Ya, dia berumah dalam kata. Nah, ini sebetulnya misteri-misteri ini yang kadangkala itu yang saya katakan tadi bisa melampaui hakikat puisinya. Cara dia. Karena itu pada bagian lain, Umbu selalu mengatakan, ya, bahwa ketika dia membina teman-temannya, mungkin ada teman-temannya seperti Pak Jengki sebentar dia menjelaskan lebih lugas dan
pasti memuaskan kita karena dia murid langsung dari beliau ini. Ya. Karena tahun 2013 ya, saya pernah diminta oleh teman wartawan Bali Pos ya supaya membuat surat untuk Umbu. Ya. Ada kegiatan di SMA Giovanni Kupang. Ya. Kemudian dia menanyakan saya, apa Anda ini Marcel Robot ya? Saya bilang iya. Iya. Anda ini disebut oleh Umbu Landu Peranggi. Terus, iya. Jadi pokoknya dia menyebut Anda karena agak sulit Umbu itu menyebut nama-nama orang gitu. Jadi Anda tolong membuat surat untuk Umbu yang kira-kira isinya bahwa saya ini bertemu Anda dan buktinya bahwa ini suratnya. Dan itu kita apa namanya? Saya membuat surat dan kemudian mengirim kumpulan puisi saya untuk beliau. Dan saya senang karena beliau tidak membalasnya sampai hari ini. Dia tetap apa namanya tetap menyimpan puisi saya itu dalam perpustakaan yang begitu sunyi. Ya, jadi saya senang karena Umbu sendiri tidak pernah membalas surat saya. Saya juga senang karena puisi saya juga dia simpan dalam rak-rak yang sunyi itu. Ya, baik. Kemudian singkatnya begini ya, hemat saya, Umbu ini dia terkenal karena memang dia tidak mau terkenal, itu soalnya. Makanya kalau kita dengar cerita Umbu yang kemudian dia bawa puisi-puisinya ke majalah Horizon, kemudian dia diam-diam mengambilnya kembali dan tidak mau dipublish oleh siapapun, bahkan oleh Pak Robi Wahid dalam buku ini yang kemudian dibawa kepada saya dan saya sudah mutilasi semua di dalam artikel-artikelnya ya. Nah, itu sampai sekarang kan tak punya antologi atau kumpulan puisi yang atas nama Umbu sendiri. Kecuali di buku-buku lain ya bisa kita temukan. Atau justru teman-teman hanya ambil begitu saja. Dan buku Mitiem ini adalah kesaksian murid-muridnya. Bahkan oleh MH disebutnya sebagai sufi yang sangat sofistik ya. Dan mungkin di kalangan Pak Robi ini mungkin ya uskup yang paling jarang kelihatan gitu ya. Mungkin hanya gema-gema kesunyiannya itu yang penafsiran. Iya, jadi ada lolongan-lolongan kesunyian itu yang justru kita dengar dengan cara yang agak lain gitu ya. Ya, itu tadi dia terkenal karena dia tidak ingin terkenal gitu. Ya, semakin dia sembunyi, semakin dia kudus gitu. Dan saya percaya karena Amir Hamzah mengatakan bahwa sunyi itu kudus gitu. Dan dia menyembunyi di wilayah yang sangat kudus yang sunyi itu. Ya. Lalu tugas dia hanyalah sebagai ragi gitu ya. Lalu ragi itu hanya menumbuhkan bibit-bibit dan lahirlah banyak penyair-penyair hebat. Nah, satu hal yang unik hemat saya dari Umbu ialah sebetulnya dia mengajarkan itu dan memberikan motivasi pada anak-anak atau remaja kita atau kepada murid-muridnya. Bukan hanya menjadi penyair, sebetulnya hanya menjadi manusia sajalah. Ya, seperti tadi ya sempat sedikit disinggung oleh Pak Rian ya. Dia mengajar ini bukan dalam pengertian bahwa Anda ini menjadi penyair yang hebat, karena kemudian murid-muridnya ada yang jadi duta besar. Jadi ada yang jadi orang lain lah, seperti itu. Artinya bagaimana memandang hidup. Jangan sampai hidup itu kemudian kita pamerkan. Padahal pamerkan hanya tidak lebih dari sekuku hitam. Dan itu lebih banyak sangat hangatannya. Ya. Oleh karena itu Umbu melihat bahwa manusia-manusia seperti ini harus dilempar ke lembah puisi. Supaya dia bisa menikmati hidup ini. Ya. Dan dengan puisi ini dia lebih berkarakter gitu ya. Dia mencoba untuk melihat bahwa segala sesuatu itu tidak bisa diukur. Ya. Semakin dia sembunyi, semakin dia dicari gitu. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Umbu. Dan kalau kita baca bukunya, dia mengatakan begini, saya ini paling suka dengan Jenderal Sudirman gitu ya. Dan itu juga ditulis oleh Pak Robi ya. Jadi betul Pak Robi, saya kira Anda ini
sudah ikut mewartakan Umbu ini ya. Terima kasih. Saya pikir setelah saya membaca buku Anda ini tentang mitiemnya Umbu ya, ya Umbu ini juga Anda ini juga ada sebagian kecil karakter Umbu lah, minimal itu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Ya. Iya, iya. Kalaupun tidak segera sembuh dari sunyi gitu ya. Supaya kejahatan sunyi itu jangan berlaku. Iya. Iya, iya. Jadi oleh karena itu mungkin saya hanya mengatakan begini, teman-teman ya. Ya, jadi Umbu Landung Peranggi memang dalam dirinya ya. Iya, dia sudah terpagut berat bahwa hidup itu memang bukan untuk dipamer-pamerkan. Dan kemudian dia membagi dalam petak-petak kecil yang agak sangar gitu ya. Ya, jadi berpuisi bagi Umbu, yaitu artinya membuang diri ke di dalam sebuah dunia yang sunyi dan kudus untuk menuntun cara hidupnya. Yang kalau dalam bahasa pendidikan sekarang yang kurang enak kedengarannya itu adalah pendidikan karakter gitu ya. Ya, jadi siapapun dia ya, ya menjadi penyair atau siapapun. Tetapi dengan mempelajari puisi, ya kita sedang mempelajari kehidupan. Saya kira dari saya itu saja kesaksian saya. Mudah-mudahan berkenan karena masih banyak teman-teman lain yang pasti mempunyai pengalaman berbeda seperti yang saya alami. Terima kasih, selamat malam. Semoga Umbu bertakhta di alam sana dan doa-doa kita melapangkan dadanya untuk duduk bersanding dengan kekasih abadinya. Terima kasih. Amin. Ya, oke. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan virtual maupun secara langsung untuk Bapak Marcel. Luar biasa telaahnya. Salam hormat. Mohon tetap jangan meninggalkan kami dulu. Siapa tahu ada pertanyaan atau ada umpan balik selanjutnya. Ya. Salam untuk Mama di rumah dan terutama adik Ilona. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Oke, ini di awal saya lupa sapa ya, tapi ini ajak saja. Di sini ada Kakak Wahid Aman ya, dari BPMP NTT, Ketua PPMN NTT, salah satu pegiat, penulis, motivator, dan juga mungkin Umbu dalam tanda petik selain saya, Bapak Marcel ya. Juga ada Kakak Thomas Kristianus, Mama Yana dari Waingapu, terus ini ada dari SMK Taibenu, Kakak Lani juga sudah hadir, Kakak John Dewa, John Tubani, ini pas di layar ada John Dewa, John Tubani. Ya. Oke, juga ada Kakak Nong, ini acara ini spesial Bapak Marcel karena kami yang lain di Kupang dan salah satu anggota kami harus di tempat yang jauh, dia menjalankan tugas di Kabupaten TTS. Ya. Oh iya, baik. Mudah-mudahan ini bukan menjadi beban, tapi menjadi kesenangan yang tersembunyi, misalnya. Masih cukup banyak saya acak saja. Selamat malam untuk semuanya. Tadi yang paling jauh ada dari Papua ya, Kepala BPMP, Bapak Edi Sula. Ya, mudah-mudahan masih bergabung. Kemudian tadi saya sempat lihat juga ada dari luar, dari Jakarta, ada penulis senior Eka Budianta. Selamat malam. Selamat malam. Baik, ada juga Pak Taufan Aminuddin, ya. Dan berbagai nama lain nanti kalau terlewat nanti saya akan sapa lagi. Sebelum ke narasumber berikut, kita akan selingi dengan pembacaan puisi karya Umbu. Kesempatan pertama kita berikan kepada salah satu seniman dari Flores Timur, Kak Saini Boli. Ya, kita sapa dulu. Kak Saini, apakah masih bergabung? Ini tadi dalam perjalanan beliau ternyata, dalam perjalanan, tetapi kita coba sapa saja. Halo Kak Saini. Sepertinya masih terhambat ya, memang di perjalanan ya. Selamat malam juga Kakak Robi ya, dari UNICEF. Jadi malam ini ada 3 Robi. Robi Fahik, Robi Kapitan, dan Robi UNICEF ya. Ada Kakak Esa Asa, ini orang Atambua tapi lagi mengabdi di ibu kota ya. Oke, kita karena dari Flores Timur Kak Saini Boli berhalangan, akan digantikan oleh sesama penyair, sama pembaca puisi yang ada di daftar itu dari Flores Timur juga. Silakan kesempatan diberikan kepada Kakak John Dewa Bayu Samudra ya.
Silakan mainkan Bung John sebuah puisi karya Umbu untuk kita sebelum kita lanjut ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin agak jauh sahabat, bentar. Ya. Saya akan membacakan salah satu puisi dari Umbu Landu Paranggi yang saya anggap menarik bagi diri saya. Doa. Sunyi. Bekerjalah. Kau. Bagi nyawaku. Risau. Sunyi. Bekerjalah. Kau bagi nyawaku. Risau. Sunyi bekerjalah kau. Bagi nyawaku risau. Sunyi bekerjalah kau bagi nyawaku risau. Risau nyawaku bagi kau bekerjalah. Sunyi. Risau nyawaku bagi kau bekerjalah sunyi. Risau nyawaku bagi kau bekerjalah sunyi. Risau nyawaku bagi kau bekerjalah sunyi. Kauku. Karya Umbu Landu Paranggi. Ya, oke, luar biasa, Kakak John. Ya, Kakak John, apa kabar? Sehat, selalu sehat. Iya, Selalu siap. sehat. Ya. Sekarang posisi di mana? Larantuka atau Adonara? Di Larantuka, Flores Timur, di perbatasan kota Momere dan Larantuka. Saya di Oke. perbatasan di bagian Boru. Baik, Bagian, baik, ya. ya. Salam, ya. Salam untuk teman-teman di Flores Timur. Salam hormat dari Kupang, ya. Senang Salam. karena sudah bisa bergabung. Juga senang Bersama. karena akhirnya kesebelasan Flores Timur berangkat ke Rote, ya. Barusan, ya. Ya, terima kasih. Amin. Baik, ya. Oke, demikian Kakak John Dewa Bayu Samudra, ini rekan saya dan Kak Kenong di Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Ada beberapa antologi yang sudah kami hasilkan bersama, ya. Baik, terima kasih Kakak John sekali lagi. Kita akan menyapa teman-teman kita di TTS dulu. Selamat malam Kak Kenong. Selamat malam. Ya. Baik. Kak Kenong bisa sampaikan sekarang posisinya di mana? Selamat malam. Kami di Kualin. Kami di Kualin ini ada 6 sekolah bersama kepala sekolah dan 146 guru. Oke. Bapak Ibu guru sementara pulang istirahat untuk mereka di sekolah. Persiapan kegiatan. Kita tenda kosong ini Bapak Ibu guru. Wow, luar biasa. Ya. Oke. Ini macam syukuran imam baru ya. Baik, oke. Tadi Bapak Marcel sebut Umbu, kemudian di Jogja itu ada muridnya MH Ainun Najib, Cak Nun, kemudian di Bali salah satunya itu Beli Jengki ya, Beli Jengki. Nah, saya juga mau sampaikan di Undana itu ada Dr. Marcel Robot, salah satu muridnya itu Emmanuel Nong Yonson ya. Jadi saya ingin sedikit ya dapat dari Kak Kenong mungkin sedikit tentang Umbu, terutama seperti yang saya share sejak awal mungkin dari perspektif karya-karya ya. Bagaimana Kak Kenong sebagai akademisi di bidang bahasa dan sastra melihat karya-karya Umbu. Kira-kira puisinya itu ada warna apa di situ? Apakah hitam atau putih ya? Iya.
Silakan Kak Kenong, 1-2 poin sebelum kami berlanjut dan sebelum Kak Kenong lanjut bersama teman-teman di sana. Ya, silakan. Baik, terima kasih Kak Robi. Apakah suara saya terdengar sampai di sana? Iya, terdengar. Gambarnya juga jelas karena lampunya terang. Silakan Kak Kenong. Sebelumnya saya mohon izin dulu kepada guru-guru saya, Bapak Dr. Marcel Robot, Koro, Bang Heru, beberapa senior-senior. Siap. Hormat. Iya, saya bicara singkat saja untuk kita semua acara yang sangat luar biasa ini. Beberapa puisi Umbu itu saya coba baca dari sudut pandang pendekatan didaktis. Jadi beberapa puisi Umbu coba kita baca, tetapi dengan pendekatan didaktis. Di dalam pendekatan itu, saya coba berusaha untuk menemukan dan memahami gagasan dan juga sekarang kehidupan melalui karya-karya Umbu. Memang seperti yang Bapak Marcel sampaikan tadi, di dalam karya-karya Umbu itu lebih banyak ada diksi-diksi sunyi. Diksi sunyi itu ada di dalam puisi Sabana, itu Sabana sunyi, di sini hidup. Jadi di dalam Sabana sunyi, di sini hidup itu saya menemukan ada permainan personifikasi simbolik di situ. Bagaimana Umbu mempersonifikasi hidupnya itu sebagai sabana yang sunyi. Jadi kesunyian-kesunyian yang digambarkan oleh Bapak Marcel, baik dalam perpustakaan yang sunyi, apalagi kejahatan sunyi dalam bukunya Bapak Marcel terbaru itu, ternyata kita temukan juga banyak di dalam karya-karya Umbu. Salah satunya di Sabana, kemudian di Ronggeng Sumba, itu menujum sunyi. Kemudian di sajak kecil itu kebenaran sunyi. Kemudian di lagu 7 patah kata itu sunyi bekerja. Jadi sebagian besar kita ditampilkan di dalam karya Umbu itu lebih banyak terdapat kata sunyi. Dan karena sunyi itu kudus, maka benarlah seperti yang dikatakan oleh Bapak Marcel tadi itu, tidak perlu mengumumkan setiap karya kita, biarkan karya-karya itulah mengumumkan tentang kita. Jadi kita tetap tersembunyi di balik kesunyian melalui karya-karya yang hidup di dalam diam. Nah, lalu ada hal-hal yang kita temukan di situ selain yang banyak muncul di situ kesunyian. Kita juga menemukan ada pendeskripsi simbolik dalam karya Umbu. Bagaimana Umbu memberikan deskripsi itu secara simbolik. Kita lihat di berjudul Bunda Tercinta. Di baris pertama dan kedua itu, perempuan tua itu senantiasa bernama, duka, derita, dan senyum yang abadi. Bagaimana Umbu mendeskripsikan secara simbolik bahwa perempuan itu adalah duka, derita, dan senyum yang abadi. Dan ini kita mau menggunakan pendekatan seperti apapun sangat dalam kita membaca makna ini. Makanya secara singkat saya bisa mengatakan bahwa Umbu ini adalah orang-orang yang tidak hanya mencintai kesunyian, tetapi orang-orang yang ada di dalam kesunyian yang sangat kontemplatif, yang penuh dengan kedalaman makna, yang penuh dengan kerahasiaan hidup, dan hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang memahami betul cara pandang Umbu melalui karya-karyanya. Bapak Ibu, kita semua merayakan hari mengenang Umbu dengan puisi-puisi yang luar biasa ini, dengan begitu padat akan simbol-simbol, begitu padat akan diksi-diksi yang saya jarang menemukan diksi-diksi seperti ini. Diksi-diksi ini yang kita temukan itu di puisi-puisinya. Kalau kita masih ingat Taufik Ismail beberapa diksinya, kemudian W.S. Hendra, itu beberapa diksi-diksi ini ada. Saya menduga bahwa orang-orang itu juga bertemu langsung dengan Umbu untuk berbicara tentang karya puisi. Ada metafora-metafora yang unik, seperti ciri-cirinya Bapak Marcel saya temukan di beberapa puisinya Umbu. Saya sebutkan salah satunya itu adalah jinak mata dan hati. Jadi jinak ini kan selalu identik dengan peliharaan dan seterusnya. Tetapi di dalam karya-karya Umbu itu kita menemukan jinak, kata jinak, tetapi dilekatkan pada mata dan hati. Jadi bagaimana kita menjinakkan mata dan hati itu untuk bisa berbaur dengan orang-orang lain. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan secara singkat. Untuk selanjutnya masih ada pembicara yang luar biasa untuk kita berbagi malam hari ini.
Itu saja Kakak Robi, terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Kak Kenong yang saat ini bergabung dari salah satu kecamatan ya, di TTS, tepatnya di SMK Negeri Kualin ya. Salam hormat untuk Bapak Ibu guru di sana, para kepala sekolah, dan juga mungkin siswa kalau ada. Salam hormat untuk semuanya. Terima kasih Kak Kenong untuk pandangannya tentang karya-karya Umbu. Iya. Ya, ada salam balik dari 136 guru dan 6 kepala sekolah di sini. Baik, ya, siap. Sukses kegiatannya, jaga kesehatan dan lain-lain, dan kami menunggu kepulangan ke Kupang, ya, dalam kondisi utuh, membawa pisang dan lain-lain, ya. Baik, saya mendapat informasi dari Kepala SMA Negeri Kananggar. Kananggar ini tempat lahirnya Umbu, bahwa saat ini selain Mama Yana sudah bergabung juga anak kandung dari Umbu Landu Paranggi, langsung dari kampung halaman ya. Coba kita sapa dulu ya. Selamat malam Kananggar. Halo, sekali lagi selamat malam. Halo Bapak Kep. Apakah Bapak Kep mendengar suara saya? Masih hidup itu apa? Bapak Abner, tolong hidupkan mikrofonnya dulu, ya. Mikrofon. Iya, iya. Mikrofonnya belum ya? Apakah ada kendala? Sudah dihidupkan? Oh, unmute. Sorry. Belum? Sudah? Oh ya, oke. Sudah? Belum. Halo, Iya. selamat malam. Iya, oke, selamat malam. Ya, sudah. Iya. Baik. Mohon maaf, saya terlambat ke Paik. Selamat malam semuanya. Situ. Bentar ya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Apa? Kak Karis, kita ke Kananggar. Kita ke Kananggar. Kananggar. Iya. Oke, saya mau ngasih tahu saja, Kak. Saya sekarang berada di kediaman putrinya Umbu, yaitu Ibu Rambu. Jadi kami tadi ngobrol-ngobrol sebentar. Mungkin saya bisa lihatkan ini ya. Nah, ini. Wow, oke. Oke, selamat malam. Selamat malam, Kakak. Salam hormat. Ya. Salam hormat dari kami semua untuk keluarga di Kananggar dan juga di mana ini, Riz? SPD ya? Iya, kami di Tombolaka. Baik. Selamat malam, Kakak. Terima kasih sudah hadir. Iya, terima kasih juga sudah menyapa. Baik, ya. Terima kasih. Ini Bapak. Baik, ya. Terima kasih, ya. Saya akan mendengar cerita-cerita, tapi kita tahan dulu ya, Bapak. Kita tahan sedikit. Siap. Ya, baik. Thank you, Riz. Aduh, ini kejutan ini. Oke. Thank you. Tadi katanya lagi kesehatan terganggu. Oke. Iya, benar. Ini masih terganggu. Kita ke Kananggar ya. Kananggar, halo? Kak Abner, bisa dengar suara? Oh ya. Sepertinya memang apa ya? Oh ya, silakan Kak Abner. Kak Abner, silakan. Okay. Ya, selamat malam. Kakak Abner sekarang lagi bersama siapa? Silakan. Dengan Pak Udu, anak kandung nomor 1 dari almarhum. Iya. Halo? Ya, baik. Terima kasih Kakak Abner. Terima kasih sudah hadir di acara ini di dalam di tengah-tengah keluarga Yaspensi. Jadi malam ini ada 2 keluarga. Keluarga Umbu dan keluarga Yaspensi ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga tetap
stay. Nanti kita akan coba dengar 1-2 cerita, tapi kita ke teman-teman yang sudah siap ya. Oke, ya. Baik. Kemudian ada juga di Waingapu ada Mama Yana ya. Mama Yana juga bisa standby bersama kita di sana ya. Baik. Sebelum kita lanjut, ini kita akan lanjut ke Dr. Lani Koro. Ya. Kak Lani masih ada ya? Kak Lani, halo? Masih. Oh ya, oke. Kak Lani masih ada, oke. Kak Lani tahan mungkin 2 menit ya. Sebelum Kak Lani bicara, kita ke perbatasan Kabupaten Belu. Di sana ada Kakak John Tubani. Halo Kakak John, selamat malam. Kakak John Tubani. John Tubani. Kakak John Tubani, apakah masih bersama kami? Oke, ya. Oke, akhirnya ya. Selamat malam Kakak John. Iya, baik. Terima kasih. Kakak John saat ini bergabung dari Atambua ya. Iya. Halo Kakak John? Bisa. Nah, Kak John bisa dengar suara kami? Selamat ulang tahun Om Landu Perang. Halo. Ya, oke, ya, baik. Ya, silakan. Dengar jelas kan? Kurang jelas ya? Halo, sudah? Bisa? Suara saya bisa, ya, oke. Silakan, Kakak John mengantar sharing dari Kakak Lani dengan sebuah puisi dari Umbu. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Ternyata Umbu Landu Peranggi